A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wal hikna bis-sholihin. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat kami Sanui, saya ucapkan selamat sore ayyuhal mukminun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur dan bersyukur, terus bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kepada kita kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita bisa kembali bertemu, bersilaturahim untuk kembali membaca ayat-ayatnya yang ada di dalam Al-Quran. Terakhir kita membahas judul tentang konsep tauhid dan subjudulnya kemarin kita juga bahas tentang bagaimana kita mengenal wujud Allah. Bahwa ternyata di dalam Quran Allah menyebut dirinya dengan menggunakan kalimat nafas ya. Nafas itu biasa diartikan dengan diri atau dengan jiwa ya. Kemudian juga diterangkan dalam Quran bahwa Allah menciptakan manusia min nafsin wahidah. Dari nafsin wahidah, nafas yang satu. Juga diterangkan bahwa Allah membangkitkan manusia atau jiwa manusia seperti membangkitkan satu nafas, satu jiwa gitu. Hanya ada perbedaan antara nafasnya Allah dengan nafasnya manusia. Nah, nafasnya Allah itu tidak bisa terjangkau oleh penglihatan mata. Sementara nafasnya selain Allah bisa dilihat, terutama ketika mendengar, ketika mendekati akhir kematiannya, gitu. Awal kematiannya. Nah, sifat nafsiyahnya Allah itulah wujud. Artinya Allah itu wajib adanya, atau orang mengenalnya dengan wajibul wujud gitu. Nah, salah satu ayat yang menerangkan tentang adanya Allah bisa kita lihat di surat 32 misalnya. Surat 32 kita baca di ayat 1 sampai 4 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitab bila roiba fihi mir rabbil alamin. Turunnya Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya adalah dari Tuhan semesta alam. Tetapi mengapa mereka, orang-orang yang kafir, mengatakan dia Muhammad mengada-adakannya? Sebenarnya Al-Quran itu adalah kebenaran dari Rabb-Mu, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka orang yang memberi peringatan sebelum kamu. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Kita lihat di ayat 4-nya. Allah, ya, ada kata Allahnya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardo wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsummastawa 'alal arsy malakum min dunihi miwaliyyin wala syafi' afala tatadzakkarun. Allah lah, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ini menunjukkan wujudnya Allah. Allah itu wujud, ada. Adanya Allah dibuktikan ada langit dan bumi yang diciptakannya. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Nah, artinya kita diperintahkan untuk memperhatikan apa yang Allah ciptakan.
Makanya ada ungkapan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Pikirkan olehmu, perhatikan olehmu apa yang Allah ciptakan. Jangan kau ciptakan zatnya Allah gitu. Karena memperhatikan ciptaannya juga bisa menjadi jalan kita mengenal Allah. Karena ada perintah dari Allah untuk kita memperhatikan ciptaannya. Bagaimana proses Allah menciptakan langit bumi, alam semesta beserta segala isinya yang dalam enam masa. Ya. Nah, 6 masa itu urutannya adalah yang pertama yang disebut sebagai alam lahud. Ini kita ngulang yang sebelumnya ya. Alam lahud. Alam lahud artinya alam keilahian. Lahud dari kata laha, getar awal. Getar awal, yaitu Allah sendiri sebagai sang laha. Karena Allah dari kata laha artinya asal, pangkal, sumber getar, cahaya, terciptanya segala macam ragam dan warna alam semesta. Nah, yang diciptakan pertama berupa grand design. Grand design itu juga disebut sebagai lauh mahfud. Lauh mahfud juga disebut sebagai Quran Majid. Ya, setelah alam lahud, berikutnya yang kedua adalah alam jabarut. Ini masa yang kedua. Alam jabarut yaitu alamnya Jibril. Alamnya Jibril. Jibril dari kata jabar. Jabaro eli. Jabar il gitu. Jabroil. Nah, alam inilah yang mulai terbentuknya alam lain. Karena Jibril lah yang dalam konteks Al-Quran satu-satunya makhluk yang disebutkan punya kekuatan di sisi Allah dan ditaati oleh yang lain, termasuk ditaati oleh para malaikat. Jibril ini termasuk jenis ruh, disebut sebagai ruhul kudus atau ruhul amin, ya juga ruhu fiha. Nah, yang ketiga itu masuk ke alam malakut namanya. Alamnya para malaikat, yaitu alam mulai munculnya segala keberadaan dari tidak ada menjadi ada. Nah, diterangkan di dalam Al-Quran bahwa jumlah malaikat atau molekuler itu ada 9.000. Ya, yang 9.000 dibagi menjadi 3 golongan. Yaitu diterangkan di surat 3 124 sampai 125 dan surat 8 ayatnya 9. 9.000 malaikat dibagi 3 jenis, yaitu yang pertama 3.000 malaikat sebagai malaikat munzalin namanya. 5.000 malaikat musawwimin dan 1.000 malaikat yang murdifin. Dalam bahasa ilmu pengetahuannya disebut sebagai ion, bion, dan super bion. Nah, yang ion yang 5.000 itu yang bertanda. Gitu ya. Jadi ada 5.000 malaikat yang punya tanda. Bahasa kitanya punya rumus. Gitu. Nah, walaupun yang sekarang ditemukan baru 118 rumusnya. Ya, jadi 9.000 malaikat juga 9.000 molekuler sebagai bahan baku yang menyusun alam semesta. Ada ion, bion, dan super bion. Nah, kemudian muncul dari molekul ini pecahan elektron. Pecahan elektron berupa yang namanya jin atau iblis ya. Iblis itu kan berarti pecahan yang membangkang gitu ya. Nah, molekul tersebut atau malaikat tersebut dibagi menjadi 19 golongan. Di surat 73 ayat 40. Dan untuk membentuk atau membangun alam semesta disebut sebagai arsi, maka diperlukan ikatan yang stabil yang disebut dengan ikatan 8 ion dan bion. Itu ada di surat 69
9 ayatnya 17. Nah, bagaimana mereka menyusun menjadi sesuatu dengan cara membentuk ion dan bion berpasangan. Makanya dalam Quran ada malaikat yang bersayap 22, 33, dan 44. Di surat 35 ayatnya ayat pertama. Malaikat sendiri itu dari akar katanya malaka atau laaka. Ya, karena dia malaka atau laaka, maka dialah yang mengurus segala urusan dengan kadarnya. Yang menyusun tadi, yang menyusun langit, bumi, beserta segala isinya. Karakternya malaikat juga berbeda-beda. Ya, ada malaikat yang membawa kebaikan, yang urusannya dengan kecepatan, ada juga yang bolak-balik, berkutub negatif, berkutub positif, dan seterusnya. Itu ada di surat Al-Mursalat ya, surat 77 ayat 1 sampai 5. Dan faktor terpenting dalam pembuatan atau pembangunan aras adalah air. Makanya dikatakan arasnya Allah di atas air. Jadi unsur airlah yang terpenting membangun, menyusun arasnya alam semesta ini. Nah, yang keempat, jadi alam yang keempat atau periode yang keempat disebut sebagai alam sogir. Alam sogir itu alam kosong, alam langit, atau alam antara. Orang nyebutnya juga sebagai frekuensi, gitu ya. Ketika langit dan bumi dipisahkan. Nah, antara langit dan bumi ada alam antara namanya. Sebagai alam frekuensi. Atau orang nyebutnya alam barzah. Barzah itu batas artinya. Batas antara lahir dan batin. Batas antara langit dan bumi. Batas antara yang nampak dan yang tidak nampak. Batas antara bion dan ion ada. Nah, ini yang keempat, alam sogir ya. Nah, itu terjadi ketika langit bumi dipisahkan. Nah, kita lihat misalnya, ini belum dibaca ayatnya ya. 21 ayatnya 30. Iya, Pak Gatot. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Iya, ada namanya alam antara. Antara keduanya. Langit bumi dulunya satu. Kemudian dipisahkan. Dan ada antara keduanya. Ya, jadi ada alam antara namanya. Antara dunia dan akhirat. Orang nyebutnya alam barzah ya. Barzah atau bardo. Orang lain namanya menyebutnya bardo. Bardo itu alam barzah atau alam antara. Nah, itu bentuknya adalah alam frekuensi. Ya, juga kita bisa lihat misalnya di surat 23 nih, ayatnya 99. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian keadaan orang kafir itu. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia." Ya, ini kan udah datang kematian nih. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka. Dia berkata, ya Tuhanku kembalikan aku, ingin mundur lagi ke belakang ke dunia. Apakah bisa? Lanjut. Agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Nah, ada namanya barzah di sini. Wa min waraihim barzakhun. Jadi orang yang sudah mati atau ketika datang kematian itu masuk ke alam berikutnya namanya alam barzah. Barzah itu ada dinding, batas namanya. Wa min waraihim, dan di belakang mereka ada barzah. Dia mesti maju ke depan, tapi belum sampai ke depan.
Ya, hari ini misalnya, hari ini kan hari Kamis. Bisa nggak mundur ke Rabu? Nggak bisa. Nggak bisa. Tetapi belum bisa sampai ke Jumat gitu kan? Karena Jumat itu Iya. besok. Ya, jadi seperti gitulah kita dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau udah masuk, yang nggak bisa mundur. Kita bisa maju, tapi nggak bisa menarik besok ke sekarang, nggak bisa. Karena ada dinding antara sekarang dan besok gitu. Ada antara namanya. Ya kalau udah sampai besok ya bukan besok lagi nyebutnya, sekarang lagi gitu. Nah, itu namanya alam sogir atau alam kosong atau alam barzah. Juga bisa termasuk alam frekuensi. Ada alam antara gitu ya. Antara dunia akhirat, antara siang dan malam, ada alam antara yang nampak dengan yang tidak nampak gitu. Kita bisa saling melihat karena ada frekuensi yang sama. Ya, orang kalau nyetel radio satu strip atau garis nggak masuk, nggak kena kan, nggak dapet tuh gelombangnya kan. Iya. Tapi kalau pas baru masuk tuh itunya siarannya gitu. Nah, seperti gitu. Nah, setelah alam sogir, alam frekuensi, ketika dipisah langit bumi, kemudian muncul alam yang kelima namanya alam zat. Ya, jadi zat itu mulai muncul. Zat padat, zat cair, atau gas, atau air ya. Jadi ada air, ada debu, ada api, ada awan. Orang nyebutnya apa? Air, api, tanah, dan udara gitu. Itu kan jadi unsur alam semesta. Itu yang kelima, muncul ada alam zatnya, itu ada materinya, ada materi ya gitu. Materinya mulai muncul. Ya, baik itu berupa debu atau berupa unsur air atau berupa awan gas. Ini ada kata debunya di surat berapa? 56 ya. Surat 56 ayat 56. Surat 56 ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya. Terus Maka jadilah dia debu yang berterbangan. ada debunya ya ternyata. Iya. Jadilah dia debu. Debu itu kan unsur lain. Kalau dipadetin bisa jadi gunung tuh. Itu gunung, kalau dihancurin ya debu juga gitu. Debu itu berarti ada unsur tanahnya di situ. Ada unsur tanahnya atau debu. Nah, bisa lihat lagi di 77 ayat 10. Pak Mujito udah ada. Nah, Bu gantian, Pak. Siap. Siap. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila gunung-gunung telah dihancurkan menjadi debu. Jadi gunung itu debu bukan gitu. Jadi Saat gunung belum debu. Ya, debu dulu apa gunung dulu? Unsurnya. Harusnya debu dulu ya? Ya debu dulu lah. Debu kan kemudian memadat jadi planet, jadi gunung segala macam kan. Jadi ada unsur debu di alam semesta. Itulah yang menjadi planet, yang jadi gunung, yang jadi benda-benda padat itu kan unsurnya debu tanah. Selain ada unsur zat debu, juga ada unsur api. 100 ayat 2. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya. Iya, benda padat kalau dibenturkan muncul apa, Pak? Api percikannya, kayak percikan batu api. dengan batu. Ya, api itu ada, cuman diumpetin di benda-benda tertentu. Dia bisa muncul kapan saja. Kalau ada benturan, kalau ada gesekan, itu keluar api kan? Ya. Berarti ada api di alam semesta ini. Ada unsur api. Juga ada unsur awan atau gas. Nah, 51. 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Demi angin yang menerbangkan debu dengan sekuat-kuatnya. Ada angin juga ya. Dan awan yang mengandung hujan. Ya, awan itu gabungan apa? Awan. Jadi ada awan, ada gas, ada angin gitu ya. Itulah unsur-unsur di alam. Avatar itu kan 4 unsur itu.
Air, api, angin, tanah ya. Ya. Nah, airnya ada di mana? Airnya di surat 2 nih, 2:164. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. Dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dihidupkan bumi sesudah mati, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Ya, ada unsur airnya juga. Nah, setelah langit bumi ini sempurna, nah baru yang keenam namanya alam nasut. Yang kelima alam zat ya. Nah, zat itu bisa zat padat, bisa zat cair, juga bisa gas gitu ya. Bentuknya air, debu, api, dan awan atau gas atau udara. Nah, berikutnya setelah bumi ini dalam keadaan sempurna, baru manusia diciptakan. Ada namanya alam nasut. Nasut itu alamnya nas, alamnya manusia. Ya, berarti Qur'annya sudah menjadi Qur'an mubin, udah nyata gitu, udah wujud ya. Nah, kita lihat misalnya di surat 32. Ini alam nasut ya. Ayatnya ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya, ya, dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Jadi manusia atau penciptaan manusia baru dimulai setelah diciptakan segala sesuatu. Nah, setelah segala sesuatu diciptakan sebaik-baiknya. Lahut, Jabarut, Malakut, terus Sogir, Zat, baru kemudiannya Nasut. Jadi alam manusia atau manusia baru diciptakan, penciptaan manusia baru dimulai setelah segala sesuatu diciptakannya sebaik-baiknya. Kalau begitu, manusia ini istimewa gitu ya. Tinggal enaknya loh gitu bahasanya. Ya, setelah semuanya tercipta sempurna, nah sekarang manusia. Nah, ini untuk kamu nih manusia gitu. Nih untuk kamu. Gitu, lanjut sampai 9 ya. Kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, air mani. Lanjut. 8, 9. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya roh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Nah, udah selesai penciptaan manusia, ini kan berarti udah 6 masa kan? Iya. 6 masa. Nah, setelah 6 masa ini selesai, manusia tercipta. Nah, terus Tuhannya ngapain? Bersemayam di atas ars. Nah, ayatnya tadi gimana? Lalu atau kemudian dia bersemayam di atas ars. Nah, jadi setelah proses di atas, terbentuklah arsi. Arsi itu artinya arsitek, arseton, bangunan. Bangunan alam semesta. Nah, aras atau arsi atau bangunan alam semesta itu ada yang terlihat. Ya, ada juga yang tidak terlihat. Jadi ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Ada yang tetap bertahan dalam bentuk frekuensi tadi. Namanya alam sogir tadi. Nah, di arsi itulah tercipta tata surya, juga tata surga. Walaupun hukum antara tata surya dengan tata surga
Beda. Makanya tadi ayatnya apakah kamu tidak memperhatikan gitu ya. Memang kadang-kadang kita yang kurang memperhatikan gitu ya. Nah, dengan kata lain, setelah kita tadi tahu proses tadi, Allah dikatakan wujud itu dibuktikan dengan adanya langit dan bumi serta apa yang ada di dalamnya. Karena itu diciptakan. Apa yang diciptakan atau Allah menciptakan alam semesta, langit dan bumi, itu bahan bakunya dari mana? Karena kan sebelum adanya segala sesuatu yang ada hanya Dia kan. Nah, berarti Allah menciptakan langit bumi beserta segala isinya, itu dari mana bahan bakunya? Kalau bukan dari dirinya sendiri. Dari dirinya sendiri. Karena yang ada hanya Allah. Nah, proses penciptaan langit dan bumi itu kalau diumpamakan seperti terbentuknya gumpalan es di lautan. Antara yang diciptakan dengan yang menciptakan itu tidak jauh. Tidak jauh. Bersama. Bersatu. Gitu. Bersama-sama dan terus-menerus ada. Itulah yang disebut sebagai wujudun. Wujud itu adanya terus menerus. Nah, kita lihat ayatnya. 57 ayat 4. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Surat Al-Hadid ayat 4. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian bersemayam di atas ars. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan dia bersamamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, itulah namanya wujudun. Dia ada terus-menerus. Wajibul wujud. Tidak boleh tidak ada. Ya kan? Gumpalan esnya boleh hilang kan? Mencair lagi. Tapi lautnya kan tetap ada. Nanti menongol lagi gumpalan esnya. Lebur lagi ke air. Nah, antara gumpalan es dengan lautannya kan satu. Makanya ayatnya dia bersamamu di mana saja kamu berada. Nah, kalau kita membaca Quran, maka induknya Quran Al-Fatihah. Al-Fatihah itu awalnya bismillah. Bismillah kalau diringkas lagi tinggal bismi. Hurufnya 3 kan, ba, sin, mim. Ba, sin, mim itu kalau diterjemahkan bi'rul baroya, satrul baroya gitu. Jadi yang memberi dengan yang diberi itu juga gitu. Antara yang ditolong dengan yang menolong yang itu juga. Seperti gini, kalau kita lapar, kita merasakanlah lapar atau kita haus. Tangan ngambil gelas, terus disuapin ke mulut. Yang ngerasain juga kita juga. Nah, iya, yang ngasih makan itu, yang dikasih makan itu, yang merasakan yaitu. Iya, antara yang memberi dengan yang diberi itu juga. Karena sesungguhnya hanya itu ya. Makanya saya bukan siapa-siapa. Nggak punya apa-apa. Nggak tahu apa-apa. Karena yang ada sesungguhnya cuma dia aja. Ya sama umpamanya kita makan nih, karena lapar kan? Atau haus. Yang ngasih minum tangannya dia, yang dikasih minum ya dia juga, yang merasakan ya dia juga. Karena dia bersamamu gitu. Bahasanya gitu ya. Berarti Allah butuh makan. Bukan Allahnya si makhluknya. Iya. Karena dia selalu bersemayam dan bersama. Iya, makanya Allah memberi rasa kepada kita dari nafas kan. Ya. Pernah dengar
riwayat hadis begini kan nanti katanya nanti di hari kiamat banyak orang-orang yang menghadap kepada Allah mengadu kesusahannya. Ya Allah ya Rob, kami ini kelaparan, berilah kami makan gitu. Allah bilang nggak mau, aku abaikan kamu sekarang. Allah bilang gini, mengapa kamu dulu tidak memberi aku makan? Orang tadi berkata, bagaimana kami memberi kamu makan? Kamu kan adalah Tuhan. Bagaimana Tuhan memerlukan makanan? Allah bilang, tidakkah kamu dulu melihat orang-orang kelaparan yang butuh makan, tapi kamu abaikan. Sementara aku ada di situ. Begitulah hari ini kamu saya abaikan. Datang orang kehausan, ya Allah beri kami minum. Ya, Allah mengabaikan mereka. Begitulah aku abaikan kamu, seperti kamu dulu mengabaikan aku. Aku kehausan, tetapi kamu mengabaikan aku. Manusia bilang, bagaimana engkau kehausan? Engkau adalah Tuhan. Tuhannya bilang, tidakkah dulu kamu melihat orang kehausan, tetapi kamu abai tidak memberi minum mereka? Sementara aku ada di situ. Maka sekarang aku abaikan kamu gitu. Dan begitu seterusnya. Ya, kalau dalam bahasa Fatihahnya apa? Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Apa artinya, Pak? Halo? Halo? Raji di hari Yang Pembalasan. Yang mempunyai melalui yang pembalasan. yang menguasai hari pembalasan. Malik itu arti lainnya apa? Malik. Raja. 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 Raja itu dalam bahasa Sunda apa? Prabu. Raja itu Prabu. Dalam kepercayaan Sunda ada yang disebut sebagai Prabu Silih Wangi. Prabu itu raja yang menguasai. Oke. Silih Wangi itu orang apa perilaku? Perilaku. Oke. Sebelum Malik Yaumiddin apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Artinya apa? Pengasih penyayang. Penyayang. Silih asih. Silih asuh. Silih asuh. Itu perbuatan apa orang? Perbuatan. Jadi Malik Yaumiddin itu siapa? Ketika orang Prabu Silih Wangi. Prabu itu kan raja. Silih Wangi itu, silih asih itu apa? Perbuatan. Menyayangi. Ya, siapapun yang punya sifat silih asih, silih asah, silih asuh, maka dialah sang raja. Sang Prabu yang menguasai hari pembalasan. Balasan apa? Balasan dari Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Balasan perilaku silih asih, silih asah, silih asuh tadi. Dialah sang pemilik, sang raja hari pembalasan. Balasan dari perbuatannya tadi. Ya, ini kan bisa dimiliki siapapun sifat ini, Pak. Nah, makanya ketika orang tidak punya sifat silih asih, silih asah, silih asuh, bisa nggak ketemu Silih Wangi sama Prabu? Enggak. Nggak bisa. Kata sang Prabu Silih Wangi, sahawai jalma anu hayang pangih jeung aing. Ya, siapapun yang ingin jumpa dengan aku gitu. Saha jalma anu hayang pangih jeung aing. Di mana eta jelema sudah silih asih, silih asah, silih asuh, ngaing aya di dinya. Ngaing aya di dinya gitu. Berarti Tuhan gitu. Nah, bahasa Qur'annya Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, dalam bahasa hadisnya begini. Barang siapa yang ingin jumpa dengan aku, kata Allah, maka siapa saja orang yang sudah punya sifat pengasih, penyayang,
Peduli kepada orang yang lain yang kelaparan, dikasih makan. Peduli sama orang lain yang kehausan, dikasih minum. Peduli kepada orang yang telanjang, dikasih baju. Maka aku ada di situ. Gitu, Pak. Ya, jadi bakti kita kepada Tuhan sebetulnya adalah bakti kita kepada sesama. Bakti kita kepada sesama, wujud bakti kita kepada Tuhan itu loh, Pak. Bukan Tuhan butuh makan, enggak. Enggak. Itu mah istilahnya gitu loh, Pak. Istilahnya begitu. Nah, gitu. Saya pernah dengar orang Kristen membacakan surah berkaitan dengan puasa. Ternyata puasa itu tadi ya Rahman Rahim itu, kalau ada orang kedinginan berikanlah baju, kalau ada orang kelaparan kasih makan gitu katanya puasa itu. Di Betul, surat itu. Apa ya saya lupa. Itu ada ayatnya, Pak. Puasa itu adalah memberikan sedekah sebanding dengan yang kau makan. Iya. Ketika kita mau makan, ada orang lain lapar, maka kita puasa menahan diri untuk tidak makan. Bukan makanannya dibiarin, tapi diberikan kepada orang yang membutuhkan. Itu juga puasa. Itulah puasa sebetulnya. Menahan diri dari makan, karena makanan kita diberikan kepada orang lain. Gitu. Ya. Nah, puasa kita kan hanya menunda makan aja. Makanan kita buat nanti sore. Gitu. Orang miskin tetap aja miskin. Ya, orang miskin tetap miskin, orang lapar tetap lapar, Pak. Makanya puasa as-saumuli, puasa itu untukku. Bahasanya gitu, dan aku yang akan membalasnya. Jadi ketika kita menahan dari makan, karena makanan kita diberikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Yaitulah puasa itu. Gitu ya. Oke. Halo, udah ada Ibu Dewinya? Nah, ini kita nunggu Ibu Dewi nih. Ada Ibu Suli juga nggak apa-apa. Ibu Suli sehat, Ibu? Assalamualaikum, bisa. Iya, sehat ya, Bu ya? Alhamdulillah. Itu Bu Dewi sudah ada itu? Ibu Buli sehat, Bu? Iya. Saya sehat. Iya. Ini Suli sama Buli sama ya? Oh, sama ya, linknya sama. Iya. Iya, baik. Bangga Ibu Dewi kalau sudah bergabung, karena yang mengusulkan Ibu untuk bertanya jawab. Mana Ibu Dewi? Kita nggak kelihatan. Atau yang lain boleh mengajukan pernyataan, boleh pertanyaan juga boleh. Halo. Ya, kalau nggak ada, kita lanjut dulu. Bagaimana sikap iman kita kepada wujudnya Allah. Ini sikap iman namanya. Bagaimana sikap iman kita kepada wujudnya Allah. Bahwa yang pertama, di dalam gini, bahwa Allah tidak bisa dijangkau oleh penglihatan mata. Ini yang pertama ya. Ini sikap iman kita. Suratnya 103. 103. Oke, diganti boleh yang baca ada Ibu Farida. Mana Ibu Farida ngumpet nih, Ibu Farida? Ada. Halo. Halo Ibu. Lagi nggak enak badan, Pak. Ya Allah, kenapa Ibu? Kena COVID. Aduh. Mesti minum sesuatu. COVID mah sekarang kayak kayak flu biasa aja, Bu Ida. Iya, tapi tetap nggak enak badan. Iya, betul. Kasih vitamin nanti. Jaga kesehatan Bu di rumah ya. Iya Bu, ini Pak. Tapi udah ditanganin tapi ya. Udah Pak. Oke, alhamdulillah. Nggak boleh minum sirup tapi sekarang. Oh gitu. Iya. Kenapa? Mungkin sakit ginjal. Jalan itu. Oh gitu. Ada Bu Akak, Akang. Ada Bu Akak biasanya. Boleh Ibu Aka. Bu Aka lagi di perjalanan? Oh enggak. Sekarang lagi di rumah. Oh di rumah. Oke. Boleh dibantu. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata,
sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Nah, ini yang pertama. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Sedang dia dapat melihat segala penglihatan. Dan dialah yang maha halus. Maha, udah halus pakai maha lagi. Maha halus, latif. Latif itu amat halus gitu. Dan dia maha mengetahui. Ini sikap kita. Bahwa Allah tidak bisa dijangkau oleh penglihatan mata. Tapi walaupun dia tidak bisa dijangkau oleh penglihatan mata, kita bisa bertemu. Ya, bisa nggak kita bertemu Allah? Bisa. Justru kalau nggak percaya akan bertemu, jadi rugi kita. Kita lihat surat 6. Surat 29 ayat 5 ya. 29 ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan dengan Allah itu pasti datang. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Walaupun dia tidak bisa dijangkau oleh penglihatan mata, bisa nggak kita bertemu Allah? Bisa. Bisa. Barang siapa yang berharap bertemu Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan itu pasti datang. Jadi ada waktu, ada momentum di mana kita bisa bertemu dengan Allah. Kapan waktunya? Ya tergantung. Ya janjian aja. Dia harus janjian. Maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah itu pasti datang. Nah, kalau nggak ada janji, Terisipan. kelewatan. Kelewatan, lupa janjian. Ya, makanya janjian. Gitu. Kalau nggak ada janjian, ya dia lewat-lewat aja. Kitanya tidak ngeh namanya, Bu. Janjian 5 waktu itu kan? Janjiannya kapan? Ya, baca lagi ya. 3344. 3344. Bismillahirrahmanirrahim. Salam penghormatan kepada mereka pada hari mereka menemuinya ialah salam, dan dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka. Kapan momentum itu, Bu? Salam penghormatan kepada mereka pada hari mereka menemuinya ialah salam. Dan dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka. Itulah momentum kita bisa bertemu dengan Allah. Ketika ada sapa dari dia, salam. Salam itu apa? 3D, Bu. 3D apa 3D? Damai, damai, damai. Kapan hati kita merasa damai? Ada orang yang mendustakan, tidak percaya bisa bertemu dengan Allah. Ya nggak apa-apa. Tidak bakal ketemu. 631. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh telah rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Tuhan, sehingga apabila kiamat datang kepada mereka dengan tiba-tiba, mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu, sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Ingatlah, amat buruklah apa yang mereka pikul itu. Nah, rugi, sungguh telah rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah. Qad khasiral ladzina kadzabu biliqa'illah. Rugi orang yang mendustakan akan pertemuan mereka dengan Allah. Hatta idza ja'athumus sa'atu bagtatan.
Sehingga apabila saat itu datang kepada mereka dengan tiba-tiba, baru mereka terperanjat. Alangkah besarnya penyesalan kami, selama ini kami lalai dari saat ini. Saat pertemuan dengan Allah. Kenapa? Karena mereka membawa dosa gitu. Ketika bertemu Allah, mereka merasa bersalah. Ya rugi sendiri dulu nggak percaya ya. Jadi yang pertama apa sikap kita kepada wujud Allah? Bahwa Allah tidak bisa dijangkau penglihatan mata. Tetapi dengan Allah kita bisa liko, bisa bertemu, berinteraksi. Karena untuk bisa bertemu, berinteraksi tidak harus melihat. Kalau saya tutup gambarnya, saya bisa tetap berinteraksi nggak? Tetap bisa. Ya, walaupun tidak harus melihat ya gitu ya. Iya. Tapi kan lebih seru bisa melihat kan? Iya. Iya, ya nggak apa-apa. Kalau keyakinan untuk bertemu harus yakin, tapi kalau berdoa pakai yang kemarin ngeri sedap apa namanya kan? Harap-harap apa istilahnya antara namanya? takut dan harap. Takut tapi itu beda dengan kalau kita yakin untuk ketemu, beda itu Kang. Kualitasnya beda ya. Beda Bu. Kalau dalam kan doa itu artinya kan memohon sesuatu. Doa itu berarti kan memohon atau mengajukan permohonan atau menyeru. Nah, dalam menyeru Allah, dalam berdoa kepada Allah itu antara takut dan harap, antara. Pakai alamnya alam antara itu, Bu. Nah, ketika ada di posisi antara itulah di situ tembus, Bu. Gitu. Jadi nggak lewat namanya. Jangan lewat di tengah-tengah ya, gitu. Di alam, jadi pakai jalurnya jalur alam tadi, alam antara tadi. Nah, dan kalau kita bicaranya meditasi yang paling tinggi itu kan ketika kita sudah sampai bisa masuk ke alam antara itu. Antara terang dan gelap. Kan kalau awal perjalanannya kan gelap dulu, masuk ke alam gelap. Nah, dari gelap terus melihat cahaya kan? Terus berai jadi caang. Nah, berikutnya masuk ke alam antara itu. Antara terang dan gelap. Disitulah alamnya alam frekuensi tadi tembus tuh itunya gitu. Bahasanya sih gitu. Dalam doa. Yang ketiga, bahwa wujud Allah meliputi segala sesuatu. Wujudnya Allah meliputi segala sesuatu. Nah, kita lihat ayatnya. Surah 4, 108. Mau ganti, Bu? Ganti. Oh, enggak. Ibu siapa lagi? Oke, Bu Ratna deh. Nggak apa-apa ya. Ya, Kang. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nisa ayat 108. Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah. Padahal Allah beserta mereka. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhoi. Dan adalah Allah Maha meliputi terhadap apa yang mereka kerjakan. Allah nggak kemana-mana, Bu. Iya. Allah nggak kemana-mana. Mereka bersembunyi dari manusia. Bisa. Tetapi mereka tidak bisa bersembunyi dari Allah. Padahal Allah beserta mereka. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridho. Dan adalah Allah Maha meliputi terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi misalnya ada orang yang punya rencana makar, rencana jahat kepada kita. Kita nggak tahu kan ada orang lain berbuat atau mau berbuat jahat kepada kita. Tapi Allah tahu kan? Nah, Allah tahu. Nah, bisa saja Allah menyampaikan semacam intuisi, firasat kepada kita untuk melakukan sesuatu. Sehingga kita terhindar dari rencana jahat itu. Bisa aja kan, Bu? Ya, seperti kisah Nabi waktu mau dibunuh sama orang-orang musyrikin Quraisy kan?
Quraisy, ya. Nah, tapi Nabi udah tahu itu bahwa mereka mau berbuat makar, mau berbuat jahat. Nah, sebelum datang malam, Nabi bilang ke Ali, wahai Ali, tolong gantikan aku tidur di sini ya. Gitu. Jadi tempat tidur yang biasa ditempati Nabi sekarang ditempati oleh Ali. Ali. Ali tahu nggak resikonya apa? Tahu, dia pasti dibunuh. Lah iya, kalau tahu Nabi pasti dibunuh kan? Dan Ali Iya. menyanggupi, baik saya akan menggantikan posisimu di tempat tidurmu. Siap Bu, menggantikan nyawa, kalau kita nggak mau lah kan? Kalau kita nggak mau. Tahu bahwa Nabi terancam nyawanya, aku gantikan. Nabi kan keluar rumah sebelum mereka tahu. Jadi ketika mereka mengepung rumah Nabi, ya Nabi membacakan surat Yasin sampai ayat sekian tuh. Dan mereka seperti tertidur. Tertidur sejenak, Nabi keluar rumah. Ya, menjelang akhir malam mereka baru sadar terbangun. Pas dilihatnya, ternyata mereka menyangka Nabi masih tidur kan gitu. Nah, ketika ditunggu keluar, ya, ternyata bukan Nabi yang dilihat, wajah Ali. Mereka nggak bunuhnya kan? Mereka tidak, karena yang mau mereka bunuh adalah Nabi gitu. Nabi. Ya Nabi juga tahu apa yang direncanakan oleh mereka. Jadi namanya istilahnya apa? Ini buaya dikadalin gitu Bu. Buaya dikadalin nggak bisa. Nggak ada yang tersembunyi dari Nabi, nggak ada. Karena selalu terhubung. Nabi kan terhubung dengan frekuensinya ketuhanan tadi Bu. Jadi tahu segala rahasia gitu. Ada berita gini-gini berangkat gitu. Allah Maha meliputi apa yang mereka kerjakan. Ya, kalau dilanjutin di ayat 126-nya, 126-nya ada. Kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Dan Allah Maha meliputi segala sesuatu. Allah Maha meliputi. Allah Maha meliputi segala sesuatu. Segala sesuatu diliputi oleh Allah. Kalau Allah meliputi segala sesuatu, berarti antara segala sesuatu di alam semesta, termasuk manusia, Allahnya di mana? Ada Allah. Ya di situ lah kan Allah ada di meliputi. mana-mana. Menyatu nggak? Menyatu. Menyatu. Tidak ada ruang kosong. Nggak ada jeda karena dia bersama. Allah meliputi segala sesuatu. Nah gitu. Berikutnya sikap iman kita kepada Allah yang keempat apa? Yang pertama, dia tidak terjangkau oleh penglihatan mata. Tapi dengan Allah kita bisa berinteraksi, bisa bertemu. Dan Allah itu meliputi. Karena dia meliputi berarti menyatu dengan segala sesuatu. Sikap iman yang keempatnya, kita pun bisa mengenal. Kita bisa mengenalinya dia, bisa mengenali dia itu. Kenal kepada dia. Contoh kalau gini, biasanya ketika ada suara sepi, suara klakson mobil di luar rumah kita suka bisa menebak, ini si bapak pulang nih. Dari klakson mobilnya aja kita udah kenal kan? Atau dari cara jalannya, ini si bapak pulang nih, ini si ibu pulang nih. Atau dari aromanya kan? Jadi kita bisa mengenal seseorang, bisa jadi klakson mobilnya, bisa dari langkah kakinya, bisa dari suaranya, bisa dari aromanya, kan banyak kan? Kita mengenali sesuatu itu bisa dari banyak hal. Nah, kita dengan Allah bisa mengenal, Bu. Jadi kepada Allah kita bisa mengenali dia gitu. Dia itu bisa dikenali. Nah, kita lihat 2793. 2793. Dan katakanlah segala puji milik Allah. Dia akan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kebesarannya, maka kamu akan mengetahuinya. Dan Tuhanmu tiada lalai dari apa yang kamu kerjakan. Katakan, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau zikir kita Alhamdulillah, Bu. Nah, kita lihat lagi Al-Fatihah. Al-Fatihah, setelah Bismillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji bagi
Allah. Segala puji milik Allah. Puji itu hanya milik Allah. Bagaimana kita memuji Allah dengan melihat semesta ini, Bu? Karena Allah Robbil Alamin. Segala puji bagi Allah Robbil Alamin. Rob itu yang mengatur, yang merawat, yang menciptakan, yang mendidik semesta alam. Kalau kita dikasih kepercayaan untuk menjaga, memelihara, merawat satu perusahaan, Bu. Kira-kira gimana kalau nggak boleh berhenti? Mesti mikirin proyek ke depannya apa, misal mikirin gaji karyawannya bagaimana, mesti menyusun kerja planningnya, macam-macam, Bu. Pusing nggak, Bu? Pusing. Ini Allah Tepar. yang menciptakan alam semesta, yang mengurusnya Dia, yang merawatnya Dia, yang mendidiknya Dia. Daripada utuk utuk tongo walang taga semuanya diurus sama Dia. Dari makhluk yang gede sampai yang kecil, yang nampak dari yang semuanya dirawat sama Dia. Dan tidak ada yang cacat, Bu. Jadi ungkapan alhamdulillah itu terucap setelah kita mau memperhatikan alam semesta ini. Bahwa semuanya adalah karyanya Allah. Dan tidak ada cacat dalam karyanya Allah. Apa wujud pujian kita kepada Allah? Yaitu dengan apa? Dengan merahmati semesta alam. Nah, ketika kita merahmati alam semesta, itulah wujud pujian kita kepada Allah. Lihat semut, menakjubkan. Lihat apapun, Bu, menakjubkan. Nggak ada ciptaan Allah yang tidak menakjubkan. Semuanya luar biasa gitu. Disitulah kita mengucapkan alhamdulillah. Jika setiap ciptaan Allah, setiap perbuatannya Allah membuat kita terkagum kepada Allah sebagai sang penciptanya, kemudian muncul kata-kata alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah gitu. Pujian itu hanya pantas untuk Allah karena tadi menyaksikan alam semesta. Maka kembali ke surat tadi yang 27 ya. 27 9 3. Katakanlah alhamdulillah. Tapi kan ucapan ini kan harus dengan kesadaran. Ya. Setelah kita tersadar betapa Allah itu maha terpuji karena kita menyaksikan segala macam ciptaannya yang sempurna, tidak ada cacat. Maka kita mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagimu ya Allah gitu. Robbil Alamin tadi. Nah, ketika terucap alhamdulillah setelah menyaksikan alam semesta ini yang begitu sempurna, dia akan memperlihatkan kepadamu tanda-tandanya. Jadi dengan memikirkan ciptaannya, dia akan memperlihatkan tanda-tandanya kepadamu. Dan ketika diperlihatkan tanda-tandanya, maka kamu akan mengenalinya gitu. Fata'rifunaha, maka kamu akan mengenalinya. Oh, ternyata dia nih gitu, Bu. Kita mengenali itu adalah dia gitu. Di balik semua kesempurnaan alam semesta itu, di baliknya ada dia, ada tangan dia yang berbuat itu, Bu. Ya. Di balik mulut yang menerima minum ada tangan yang mengantarkannya gitu. Ada dia. Ya, ada dia. Di balik semua yang terjadi ada dia yang bisa kita kenali. Dan Tuhanmu tiada lalai dari apa yang kamu kerjakan. Berarti dia bisa dikenali setelah kita mengucapkan rasa syukur alhamdulillah karena tadi menyaksikan ciptaannya yang ada di alam semesta gitu, Bu. Itu sikap yang keempat, bahwa
Allah bisa dikenali. Yang kelima, kita bisa bersaksi, Bu. Nah, ini nih, bahwa kita bisa bersaksi kepada Allah. Bagaimana kita menjadi saksi, Bu? Bersaksi kepada Allah. Nah, kita lihat ayatnya. Surat 11:54. 11:54. Ya, masih, Bu? Kami tidak mengatakan melainkan bahwa sebagian sembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Hud menjawab, sesungguhnya aku jadikan Allah sebagai saksiku, dan saksikanlah olehmu sekalian bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Ada yang berbeda terjemahannya ya. Coba kita lihat. Innaqulu illa taroka ba'du alihatina bisuin. Kami tidak mengatakan, melainkan bahwa sebahagian sembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Ini kaminya siapa? Mundur dulu. Kaum Ad ternyata. Kaum Ad. Kaum Ad. Ad itu ada kata awada. Awada itu orang yang melampaui batas, Bu. Kelewatan orang itu. Kaum Ad berkata, wahai Hud. Hud itu berarti orang yang berpetunjuk. Orang-orang yang punya karakter kelewatan, melampaui batas, berkata kepada orang yang berpetunjuk. Kamu tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata, dan sekali-kali tidak akan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sembahan-sembahan kami karena perkataanmu. Oh, berarti Hud sudah memberikan peringatan kepada kaum Ad. Tetapi kaum Ad kelewatan kan itu ya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kamu. Kami tidak mengatakan, melainkan bahwa sebagian sembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Kaum Ad menganggap bahwa Hud berpenyakit gila. Apa yang menganggap? Apa yang menyebabkan kaum Ad menganggap Hud itu orang gila? Perhatikan ayat berikutnya. Hud menjawab. Qala inni ushidullah wa ashhadu. Inni ushidullaha wa ashhadu. Sini artinya apa? Sesungguhnya aku jadikan Allah sebagai saksiku dan saksikanlah olehmu. Apa gimana? Maksudnya gimana? Inni ushidullaha wa ashhadu. Sesungguhnya aku jadikan Allah sebagai saksiku dan saksikanlah olehmu. Kalau kita terjemahkannya, kalau kita bacanya terjemahan, Hud menjawab, ini sesungguhnya aku ushidullaha. Aku dipersaksikan. Ushidu itu di lebu. Bukan be ya. Kalau ashadu aku bersaksi. Kalau ushidu dipersaksikan gitu loh, Bu. Nah, cuman ini terjemahannya terlalu menyembunyikan. Terjemahannya menyembunyikan sesuatu, kan? Sesungguhnya aku jadikan Allah sebagai saksiku. Enggak. Kalau lihat terjemahannya, ini sesungguhnya aku ushidu dipersaksikan kepada Allah. Kalau ashadu aku bersaksi. Ushidu dipersaksikan. Ya kan? Beda sama terjemahnya ya? Iya, beda. Dan beda, pasti maknanya beda. Sesungguhnya aku dipersaksikan kepada Allah. Wa ashadu. Dan saksikanlah olehmu gitu. Saksikanlah olehmu gitu. Maksudnya Hud mengajak kaum Ad untuk menyaksikan. Tetapi karena mereka tadi menolak duluan, Hud ini gila gitu.
Akhirnya mereka kan mengolok-olok bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Ya wis, kalau kamu nggak bisa bersaksi ya nggak apa-apa. Aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Nah, kalau lihat ayat ini, Bu, berarti apa? Kita bisa bersaksi kepada Allah. Kita bisa bersaksi kepada Allah. Aku menjadi saksi. Kalau menjadi saksi berarti dipersaksikan kepada Allah. Bagaimana kita berkata aku bersaksi kalau tidak dipersaksikan, kan? Nah, begitu. Pak, maaf. Ya, Kita dipersaksikan kepada Allah atau oleh Allah, Pak? kalau berarti kita sifatnya apa, Bu? Berjalan dengan diperjalankan. Diperjalankan tuh gimana? Pasif. Allah yang memperjalankan. Iya, berarti kitanya aktif apa pasif, Bu? Kitanya yang aktif. Pasif. Pasif. Oh, kita yang pasif. Karena Allah yang aktif. Allah yang aktif mempersaksikan kepada kita. Makanya dipersaksikan kepada Allah. Allah yang mempersaksikan. Kita mah dipersaksikan. Karena kita tidak bakal sanggup untuk menyaksikan dia kecuali dipersaksikan. Sama seperti berjalan dengan diperjalankan. Apakah mungkin semut berjalan dari Jakarta Bogor dalam waktu 1 jam? Ada nggak? Mungkin nggak, Bu? Mungkin naik kendaraan. Itu namanya diperjalankan. Dibawa sama ibu naik mobil, diam lo di sini, ikut. Iya, diperjalankan. Diperjalankan. Kalau berjalan enggak? Berjalan tuh, tidak mungkin. Tapi kalau diperjalankan sangat mungkin. Sama. Karena ayat yang tadi, sikap yang pertama kan tadi, dia tidak mungkin bisa dijangkau oleh penglihatan mata. Tetapi mungkin kita dipersaksikan gitu. Kalau Allah yang mempersaksikan, gitu ya. Oke, jadi yang kelimanya apa? Kita bisa bersaksi kepada Allah karena kita bisa dipersaksikan kepada Allah gitu. Maka saksikanlah gitu. Sikap yang kelima, yang keenam, Bu. Ini sikap yang keenam ya. Dan kita bisa bersentuhan dengan Allah untuk disempurnakan. Bagaimana kita bersentuhan dengan Allah? Kita lihat 3942. 3942. Yang lain apa? Isi saya? Boleh, Bu Suli? Oke. Allah memegang jiwa ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Bagi kaum yang berfikir. Ada tanda kekuasaan Allah. Apa tanda itu? Allah memegang jiwa orang ketika mati. Ketika orang mati, jiwanya kemana? Alam barzakh. Dipegang Allah. Allah memegang jiwa, oke? Memegang jiwa ketika mati. Dan mati dan tidur. Dan memegang jiwa orang yang belum mati ketika tidur. Berarti orang yang mati dan tidur sama-sama dipegang. Nah, sama-sama dipegang jiwanya. Namanya digenggam, dipegang, bersentuhan nggak, Bu? Iya. Nah, ketika jiwa kita bersentuhan dengan Allah, gimana rasanya? Tenang. Tidak ada rasa apa-apa. Karena Allah tidak seperti
Apa-apa. apa-apa. Allah tidak seperti apa-apa. Ketika jiwa kita bersentuhan dengan Allah, kita tidak merasakan apa-apa. Maka tidurnya tidur lelap namanya, Bu. Ibu tidur lelap, Bu. Ketika bangun bisa cerita nggak tidurnya gimana? Nggak ingat apa-apa. Nah, itulah jiwa yang dipegang. Kita tidak bisa menceritakan itu. Yang terasa apa, Bu? Hilang aja. Enggak, yang terasa setelah bangunnya apa? Oh, Segar. nikmat apa? Segar. Segar, Segar. nikmat, Segar. Itu ketika bangun kita segar, semangat. Nah, itulah berarti kita bersentuhan tadi malam gitu. Efeknya yang kita taunya dari efeknya aja. Kok enak banget ya bangun itu enak, seger gitu. Nah, berarti ada sesuatu. Berarti malam Karena kita disempurnakan ya. disempurnakan gitu. Jiwa kita disempurnakan. Makanya kalau kita lihat ayat aslinya di ayatnya Allahu yatawaffa. Diartikannya memegang, Bu. Wafat itu sempurna artinya. Allah menyempurnakan jiwa orang ketika mati. Jadi jiwa orang disempurnakan ketika matinya, Bu. Maksudnya disempurnakan pahalanya kalau dia banyak kebaikannya. Disempurnakan balasannya kalau banyak dosanya. Nah, ternyata proses wafat itu pun terjadi ketika tidur. Ketika kita tidur, jiwa kita disempurnakan juga. Tetapi karena dipegang oleh Allah istilahnya, maka prosesnya kita nggak ngerti. Pokoknya bangun tidurnya seger aja. Seger, semangat gitu. Seperti mobil keluar dari servis itu, jreng gitu kan. Enak ya gitu. Di servis, kita kan tidak tahu bagaimana servis, kita mana nungguin ya kan. Waktu mobil kita diservis, kita kan nungguin gitu. Mobil kita diapain kita nggak tahu. Tapi yang kita tahu ketika mobil keluar kita pakai, enak tuh. Kok enak ya gitu. Nah, seperti itulah. Berarti apa? Kita bisa bersentuhan dengan Allah untuk disempurnakan. Lewat tidur nyenyak. Atau lewat mati. Nah, yang ketujuh satu lagi, Bu. Ini pamungkas. Ya. Pamungkasnya apa? Suratnya 2435. Nah, ini yang baca Teh Lilis. Nah. Halo? Ya, Kang? Enggak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 24 An-Nur ayat 35. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara, yang dinyalakan oleh minyak dari pohon yang banyak berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur sesuatu dan tidak pula di sebelah baratnya. Yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, dari urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, Bu. Itu sarinya ada di sini. Apa namanya itu bukan sarinya ya. Prosesinya lah gitu. Seperti gini aja. Seberapa panjang saya menjelaskan rasanya garam. Ibu bisa paham nggak rasanya garam? Kalau belum mencicipinya, Bu. Tidak. Nggak mungkin. Nah, kecuali semuanya mesti dicicipi atau namanya dialami. Nah, pengalaman itulah yang memang tidak mudah untuk dijabarkan.
di ayat ini ada kalimat ini. Allah membimbing. Kan di sikap kita, sikap kita kepada wujud Allah pertama apa tadi? Tidak bisa dijangkau oleh mata. Dia tidak bisa dijangkau oleh mata. Tetapi dia, Allah nih, membimbing, bahasanya, Allah membimbing kepada cahayanya. Berarti yang bisa kita alami adalah ini tadi. Ya, bukan melihat Allah, Bu. Tapi melihat cahayanya. Cahayanya. Dan Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang dia kehendaki. Mungkin nggak ini? Mungkin. Nah, gitu. Kalau ini mungkin bisa. Bukan mungkin. Siapapun bisa. Karena dia punya kata kuncinya. Cahaya di atas cahaya. Tergantung. Jadi karena cahayanya juga berlapis-lapis. Makanya ada doa, kita lihat nih doanya. 66 ayat 8. Ya, monggo dibaca lagi teh. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Apa ada doa ini? Mengapa ada doa ini? Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami. Karena tadi Allah membimbing kepada cahayanya. Dan cahayanya berlapis-lapis. Sempurnakanlah cahaya bagi kami. Supaya cahayanya makin sempurna kan? Dan ampunilah kami. Makanya ada doa. Doa yang bagus juga yang diajarkan oleh Nabi. Ya, doanya sama, doa cahaya juga, Bu. Ya, saya sering baca kalau dalam beberapa pengajian ada doa cahaya kan? Ya. Ini, saya tampilkan doanya. Cahaya. Kiri kanan. Ini kan. Bentar. Kita share doanya nih. Ini doa cahaya nih. Kelihatan ya, Bu? Kelihatan, Bang. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Berarti ini dibaca Nabi loh, Bu, berarti. Ya. Mana? Jadikan ini nggak kebaca sisanya. Ya Allah, Tuhan kami. Ya Allah, Tuhan kami, Tuhan semesta alam, sumber segala cahaya. Jadikan pada hati kami cahaya. Pada pandangan kami cahaya, pada pendengaran kami cahaya, di sebelah kanan kami cahaya, di sebelah kiri kami cahaya, sebelah belakang kami cahaya, di muka kami cahaya, dan jadikanlah olehmu di atas kami cahaya. Dan di bawah kami cahaya, wahai Tuhan berikanlah cahaya kepada kami, cahaya pada urat kami, cahaya pada kulit kami, cahaya pada daging kami, cahaya pada darah kami, cahaya pada rambut kami, cahaya pada lidah kami, dan jadikanlah pada jiwa kami cahaya, dan besarkanlah untuk kami cahaya, dan jadikanlah kami atau aku cahaya. Engkaulah cahaya di atas cahaya. Nah, gitu. Ini doanya tadi. Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya, dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini doanya, Bu. Nah, gitu.
Halo? Halo? Ya, Pak. Ya, Ya, begitu. Itulah sikap iman kita kepada Allah. Ditutup dengan ini yang barusan. Bahwa Allah cahaya di atas cahaya. Dan dia membimbing kepada cahayanya. Siapa saja yang dia kehendaki. Tetapi ini susah diterangkannya. Dalam bahasanya gini, malam yazdud lam yadri. Siapa yang tidak merasa, tidak tahu. Kalau tidak pernah merasakan, ya tidak akan pernah tahu. Apa yang keluar dari buah bibir adalah hanya sekedar isyarat aja, Bu. Hanya iktibar saja. Apa yang saya sampaikan ini kan hanya isyarat-isyarat saja. Hanya namanya iktibar. Untuk bisa tahu, ya mesti merasa. Untuk merasa, ya harus mengalaminya. Kalau nggak ngalami, ya ini hanya isyarat aja sebetulnya sih. Gitu. Begitu Bapak Ibu, karena tidak ada pertanyaan. Nah, gitu. Halo? Isyarat dan ketentuan yang dikehendaki siapa, Kang? Ya? Syarat dan ketentuan. Siapapun hambanya bisa. 17 ya. Kan prosesnya dari situ, dari 17 ayat 1. Kan tadi ayatnya apa? Perjalankan. Kan gini kan ayatnya gini. Mana tadi? Enggak yang 24 ya. Oh, 24. Nah, kan ada kalimat ini. Allah Allah membimbing kepada cahayanya. Siapa saja yang dia kehendaki. Nah, siapa dia? Siapakah dia yang dikehendaki Allah, Bu? Nah, itu kembali syarat dan ketentuan berlaku. Nah, nanti dapatnya di surat 17 ayat 1. Berarti Allah yang memperjalankan. Jadi gimana, Bu? Ya minta aja. Ya mintalah ke dia. Gitu. Ya Allah ya Rob, perjalankan aku untuk bisa mengenalimu. Perjalankan aku untuk bisa menemuimu. Nah, kan salah satu doa yang juga suka saya baca itu kan. Ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kami ingin menujumu, ingin mengenalmu, ingin menerima wahyu sebagai sumber pengetahuan yang membawa kami menjumpaimu. Itu yang membawa kami menjumpaimu. Ya karena hanya dia yang bisa membimbing kita untuk menemuinya, Bu. Kalau kita nggak bisa maksain gitu. Karena Allah yang memperjalankan. Ya berarti kita mesti memohon kepada dia. Nanti syaratnya kan nanti akan turun tuh. Gini ya. Ada proses gitu. Ada proses perjalanannya. Sesuatu yang memang tadi ada, soalnya ada orang yang nggak percaya, Bu. Yang tadi kan 6:31. Bisa dipaksa nggak kalau orang ini, Bu? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi harus hanya dengan sendiri. Iya, harus ada kerinduan gitu. Hanya orang-orang yang rindu kepada dia, gitu. Rindu ingin bertemu, rindu ingin menyaksikannya, ada kerinduan ingin bertemu dengan Tuhannya, Bu. Nah, orang yang mendustakan ya tidak akan bisa. Walaupun dipaksakan dia tidak akan percaya gitu. Makanya sungguh rugi orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah. Jadi kitanya yang mesti membuka diri gitu. Mesti membuka dirinya, Bu. Orang yang mendustakan nggak bisa dipaksakan dan menjadi zolim kalau kita memaksakan dia. Sini aku mau cerita. Oh, zolim, Bu. Hanya boleh mengajak, memberitahukan kepada orang yang memang mau gitu. Jadi harus mau dulu bahasanya. Suratnya 28. Ayatnya 50
6. Ya. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi hidayah petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki. Apa syaratnya dikehendaki? Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau. Ini Yang mau. kan Yang ini mau kuncinya, mau nggak nerima? Mau nggak menerimanya? Kalau mau dikasih. Mau dikasih, pasti ada jalan. Tapi kalau tidak mau menutup diri, ya dipaksa juga pasti nggak bakal, malah jadi fitnah nantinya, gitu lebih. Itu ya. Mau nggak? Mau. Oh, nanti ada jalan lah. Gitu. Gimana Pak Jai? Assalamualaikum. Ya, silakan. Menguatkan Kang. Ya. Kan doa itu kan kaitannya dengan cahaya. Berarti kalau kita lihat ya, itu superbion kan? Iya. Cahaya, ruh cahaya, risalah cahaya. Nah, ya kaitannya dengan surat 17 ayat 1 ya. Iya. Jalankan ya. Ini berarti kita kan nafs itu beyond. Jadi sekarang ini kita beyond berkendaraan ion kan, berkendaraan jasa. Sekali waktu kita bisa beyond berkendaraan super beyond atau cahaya. Jadi 17 ayat 1 ini konotasinya adalah beyond berkendaraan super beyond. Masuk ke alam sohir, alam frekuensi. Nah, ini saya ingin sharing aja itu kalau, tapi belum dijelasin itu Kang ya. Jadi antara apa sih sebenarnya Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu kan, karena waktu ayat itu diturunkan kan belum ada ya. Belum ada dan secara fisiknya. Ini kan konsep, bukan wujud, ini konsep loh. Artinya kita itu bisa berkendaraan super beyond. Itu yang tadi di awal sama Mas Gatot tadi cerita-cerita itu. Itu rupanya. Nah, tadi kita bisa masuk berkendaraan super beyond kalau kita mau menerima petunjuk, artinya kita tidak cover, tidak menutup diri, tidak kufur ya. Ikhlas aja semuanya yang terjadi, yang diperagakan Allah itu yang maunya dia dan pasti ada hikmahnya apapun yang terjadi pada diri kita. Nah, mungkin gini Kang, dalam rangka sekarang kita masih berkendaraan ion atau jasad ya, itu saya pernah dengar teman-teman tuh yang senior yang berkendaraan super beyond itu ada password ya. Jadi artinya kita sekali-sekali bisa memakai kendaraan itu. Saya tertarik di situ tuh karena jujur aja ada ketakutan juga sih kalau coba-coba ke sana, coba-coba ke sini, tapi masih belum berani gitu. Pernah lepak, enggak, tapi trik lagi gitu. Nah ini gimana Kang? Mungkin ada strategi atau kiat-kiat itu ya. Kalau menzeroin sih masih takut juga gitu ya. Ketika sudah zero masih takut juga, itu gimana tuh Kang kira-kira? Bisa ditambahin, diperkuat lah gitu. Iya, kalau kita baca ayat ini sekilas kan biasa aja. Oh ini kan cerita Nabi gitu kan? Iya. Padahal di sini kan nggak disebut orangnya siapa. Nggak ada penyebutan nama seseorang kan? Iya. Gitu. Bisa untuk siapa saja. Iya, artinya bahwa setiap manusia dapat mengalami pengalaman ini. Ya, bisa mengalami pengalaman ini. Pengalaman diperjalankan oleh Allah. Siapa yang dia kehendaki. Makanya ayatnya memperjalankan hambanya. Ini kalau diterangin dari Masjidil Haram. Masjidil Haram apa?
ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa apa gitu. Ini kan jadi panjang ceritanya. Artinya ayat ini juga bisa dialami. Bagaimana mengalaminya? Yang tadi harus ada memang orang yang udah lebih dulu melakukan ini, Pak. Jadi hanya orang-orang yang pernah mengalami ini yang bisa membimbing kita gitu. Kalau yang belum mengalami ya gimana dia nunjukin orang, Pak, dia sendiri belum mengalami gitu. Ya terus gimana? Ya mesti carilah orang yang udah pernah ngalami ini. Baru dia membimbing kita namanya gitu. Makanya ihdinas siratal mustaqim. Kembali ke Fatihah. Tunjuki kami jalan lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat. Para nabi, para sedikin, para suhada, para solihin. Cari aja tuh orang itu. Mereka lah yang bisa membimbing kita ya melakukan perjalanan ini. Selain mereka ya nggak bisa. Jadi beri nikmat itu an'amta alaihim ya. Iya. Jadi itu nikmat bener tuh katanya. Iya. Ya kan kalau kembali ke Fatihah lagi ini kan jadi semua segini. Fatihah itu sebetulnya ringkasan dari Quran itu sebetulnya semuanya balik ke Fatihah lagi. 1 ayat 6 kan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa orang yang telah engkau beri nikmat itu siapa? Ada di surat keempat 69 kan? Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Siapa? Nabi-nabi. Berarti nabi-nabi taat Allah dan Rasul. Nabi-nabi taat Allah dan Rasul. Para sidikin taat Allah dan Rasul. Para suhada taat Allah dan Rasul. Para solihin taat Allah dan Rasul. Nah orang-orang inilah yang sudah mengalami tadi. Yang sudah melakukan perjalanan itu. Berarti ya kita mesti ketemu orang ini yang bisa membimbing kita gitu. Apa tandanya? Ini ada kata kunci. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul. Ini kata kuncinya. Kalau kita taat Allah dan Rasul, nanti akan dipertemukan dengan ini. Dan nanti mereka akan membimbing kita. Ini dulu nih yang pertama. Taat Allah dan Rasul. Nah sekarang siapa Allah, siapa Rasul, itu dulu dikenalin gitu. Iya. Ya. Dari pertama itu gini Kang, jadi an'amta alaihim kembali ke tadi ya. Jadi begitu berkendaraan kan itu nafs panca indera yang ditajamkan saat itu ya. Itu yang dimiliki oleh ini ya, oleh Bion ya. Saat itu pendengaran dan penglihatanmu sangat tajam. Artinya bukan mata fisik yang dimiliki, tapi adalah Bion ya. Nah, dari pengalaman itu sih memang berwarna-warni galaksi super cluster itu dia. Jadi apakah itu ke dalam diri kita yang seperminus berapa itu masuk lagi ke alam dunia mikron, proton dan itu memang di cakrawala ada 2 kan, bisa masuk ke dalam diri, bisa juga keluar ke cakrawala yang luas. Itu perjalanan kira-kira Kang. Jadi ada 2 perjalanan. Yang ufuknya. Keluar dan perjalanan ke dalam diri ke ilmu apa ya, ilmu zat nasut, alam nasut ya. Alam nasut ya. Gitu Kang ya, kira-kira ininya. Ya. Kenapa mata hati kita tidak bisa melihatnya? Karena tertutup tadi. Makanya mesti ada orang yang bisa membuka itu. Nah, si An'amta itu tadi yang bisa membuka itu. Memang dalam kode etiknya memang harus ada mursid namanya, Pak. Mursid. Walian, mursidan itu ya harus ada. Kalau kita lihat surat 18 ayat 10 itu kan ada beberapa orang yang berdoa. Ingat tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua. Berarti dia masuk ke dalam diri, Pak.
ada proses perjalanan masuk ke dalam diri. Kalau bahasa Pak Syaiful Karim itu meniti ke dalam diri. Ini ya itu kan bahasa Qur'annya, pemuda-pemuda mencari tempat berlindung ke dalam, ke dalam gua, bukan ke dalam elu gitu. Ke dalam gua. Ya gua itu kan ke dalam diri. Lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu. Dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Rosyada. Jadi mereka meminta apa? Minta petunjuk. Nah, siapa yang bisa memberi petunjuk? Ada orang yang tadi, tangan Tuhan lah tanda petik, yang disebut sebagai mursidan. Itu nanti ketemu di surat 18 ayat yang berikutnya, Pak. Iya. Ayat berapa? 19-nya tuh. Kita lihat. Ya. Bukan yang mursidan. Berarti Kang, sang mursidan ini mursidan. Ayat 17-nya ada mursidan nih. Dan kamu akan melihat. Ini kan kalau dibaca terus ada 10, 11, 12 sampai 17, ini nanti ketemu di 17. Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit. Condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada di tempat yang luas dalam gua itu. Jadi ketika kita masuk ke dalam gua itu sangat luas gitu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapat seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk. Nah, orang yang dapat memberi petunjuk itu disebut sebagai mursidan di sini. Namanya wali mursid. Ya. Jadi itu sebelah kiri itu Kang, sebelah kiri itu kan itu jantung, nanti di sana ketemu sang laha, sang sumber getar di situ. Ya semuanya juga bisa dijelasin. Ini kan pasti ada barangnya ini. Gua itu apa barangnya, matahari itu apa, kanan itu apa, kiri. Kan itu semuanya ada dalam diri kita barangnya, nggak jauh-jauh dari kita, enggak. Masuk ke bilik sebelah kiri, itu kan mursid itu bisa ketemu sang pemaksa, Jibril ya. Ya. Jibril itu kan kalau dia maksain kita supaya kita masuk, kita biasanya jadi ikhlas terpaksa atau memang sudah dalam perjalanan kita ngikutin aja gitu. Gimana? Iya, makanya si walian mursid inilah yang nanti memberi petunjuk. Ya, ada alatnya ada padamu, tapi caranya ada padaku. Nanti dia ngebimbing karena alatnya ada dalam diri kita, alatnya. Nah, dia ngebimbing aja, nunjukin aja. Nah, makanannya mah di sini kan pemimpin yang dapat memberi petunjuk. Dia hanya menunjukinya aja. Kenapa? Karena barangnya ada di kita. Tapi petunjuknya ada di dia gitu. Yang udah tahu duluan gitu. Ya gitulah. Terbiasa dengan sang pemaksa ya. Jibril itu nanti lama-lama dia sendiri-sendiri bisa jalan sendiri, bisa itu sendiri ya. Kalau udah tahu jalan, dilepas sama mursyidnya. Udah kamu jalan sini sekarang, jangan dibimbing mulu. Ya iyalah, nanti kamu ngebimbing orang. Kalau bisa gitu. Itu kapan tuh waktunya tuh jemaahnya? Iya, udah kasihan yang lain nih. Dia ngomong apaan ini gitu. Nanti ngobrolnya jadi ketinggian nanti tuh. Iya. Nanti dianggap lebih ngaco lagi. Jadi orang gila, jadi orang gila. Kan tadi kayak kaum Ad, hud gila gitu. Jadi majnun semua tuh jadi. Majnun gitu. Ya kan ini susah orang ngejelasinnya harus ngalamin kan gitu. Iya, baik Bapak Ibu. Pak Gatot mau nanya tuh dari tadi. Ya. Ya Ibu. Terima kasih. Neng, udah maghrib. Halo, iya Bu Suli. Ya, kita bisa tahu orang mursidan itu dari apa? Gimana? Gimana? Itu mah rahasia
rahasiaku, rahasiamu. Di Bogor banyak itu. Iya di Bogor ada tuh. Lagi ngasih ini, lagi ngasih ngaji. Rahasiamu, rahasiaku, rahasiaku, rahasiamu. Tapi aku bukan kamu. Kamu bukan aku. Itu gimana, cari aja, Bu. Kayaknya kalau zaman dulu kayaknya banyak ya shake gitu ya. Kalau zaman sekarang susah ya Pak ya. Bukan susah, ngumpet. Ngumpet kayak Bapak gitu. Iya, kenapa? Karena ayatnya bilangnya gitu, jangan menceritakan halmu. Dia nggak boleh pamer, nggak boleh cerita. Tabul Kahfi. Nah, coba lihat yang tadi kan 17 ya. 17 nih. Ini kalau maju 19-nya, Bu, coba Ibu yang baca 19-nya deh. Oke. Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, sudah berapa lamakah kamu berada di sini? Mereka menjawab, kita berada di sini sehari atau setengah hari. Berkata yang lain lagi, Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun. Kalau cerita gimana? Coba terusin kalau cerita, Bu. Ya, dia bukan mursidan dong, pamer. Ya, kalau dia cerita nih, atau ada orang tahu dia gimana? Enggak dibilang orang gila nanti. Terusin dulu. Oke. Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempar kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Kalaupun mereka diketahui udah ditimpukin orang, Bu. Iya, udah benar. Benar, Pak. Jadi mereka bersembunyi di tempat yang terang. Mereka tidak akan cerita dan nggak boleh cerita kecuali kepada orang yang tadi yang benar-benar mau, baru kebuka. Tapi kan mestinya orang mursidan dia punya ciri-ciri khas. Dia nggak ngomong, tapi harusnya kita punya. Coba lihat nih ayatnya, Bu, yang tadi, hendaklah dia berlaku lemah lembut. Lemah lembut. Ya udah cari aja nih karakter ini. Orangnya halus, lembut, lihat wajahnya adem, Bu. Dia ya, salah satu sifatnya itu adem. Tadi silih asih, silih asah, silih asuh kepada sesama, itu sifatnya. Yang si Prabu itu. Iya. Dan dia nggak mungkin cerita. Saya mursyid iklan, nggak mungkin. Nah, kalau iklan berarti bohong dia, Bu. Oke, makasih. Oke, baik ya. Sudah waktu masuk nih. Maghrib. Udah maghrib. Jadi kita tutup dengan baca ta'awuz ya. Auzubillah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya ya. Semoga bisa Terima semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum Kang Ip. Terima kasih. Makasih Pak Ip. Kalau Pak Dia sama Pak Iip itu terima kasih Kang Iip. Ya, mantap. Pak Zias harus khususon itu. Soalnya di saya tadi hilang. Pusing kalau dianukan di umum. Khususon dah. Saya mah aja mendengar aja biar kecipratan para mursyidku. Mendengar gitu ya. Alhamdulillah. Pamit. Terima kasih semuanya, mursyidku semua. Assalamualaikum.